Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam Morning Devotion. Kita memasuki minggu yang baru. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan Agustus. Saya yakin dan percaya sepanjang bulan ini setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang membawa kita sampai di akhir bulan ini, dan tidak terasa kita akan memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-9 di tahun 2022. Wow, luar biasa penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan membagikan buat Bapak Ibu Saudara apa yang kita bahas bersama-sama hari Minggu kemarin dalam ibadah raya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menyaksikan video live streaming dari ibadah raya gereja kita, Rock International Ministry Malaysia, Saudara bisa mengikuti melalui YouTube channel gereja kita, ya. Nah, Saudara, kemarin saya berbicara tentang berbuah, itu adalah berubah. Saudara, dalam kehidupan kerohanian kita, dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita selalu akan diubahkan hari lepas hari. Perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita dari satu aspek kepada aspek yang lain, dari satu bagian kepada bagian yang lain. Tapi perubahan bukanlah adalah sesuatu yang tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, perubahan hidup yang kita alami itu harus sesuai dengan pertobatan kita. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8, Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, saya udah bahas beberapa hal minggu yang lalu dalam Morning Devotion juga. Saudara, pagi hari ini saya akan meneruskan buat kita. Kalau dalam bahasa aslinya di ayat yang ke-8 Matius pasal yang ketiga, ketika Yohanes Pembaptis berkata hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dia berbicara tentang pertobatan. Di situ adalah perubahan cara kita memandang sesuatu, atau ada perubahan akal budi, perubahan paradigma yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi maksud dari Yohanes Pembaptis adalah ketika kamu mengalami perubahan dari cara kamu memandang sesuatu, ketika kamu mengalami perubahan dalam kamu melihat segala sesuatu yang ada dalam kehidupanmu, maka itu harus termanifestasi secara nyata dalam tingkah laku kita sehari-hari. Nah, ini sangat relate dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 12 ayat yang kedua, Paulus membuka dengan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini berbicara tentang kehidupan yang berbeda. Nah, kehidupan yang berbeda itu punya pengertian bukan hanya sekedar caranya yang berbeda, bukan hanya sekedar cara hidupnya yang berbeda. Karena kalau kita bicara tentang cara, manusia bisa melakukan yang namanya behavior modification. Saya sering mengucapkan kalimat ini. Manusia bisa berupaya seolah-olah baik, seolah-olah rendah hati. Tapi cara pandanglah yang harus berubah. Karena ketika cara kita melihat segala sesuatu itu berubah, itu akan menghasilkan tindakan dalam kehidupan kita. Kalau dulu mungkin buat kita ke gereja itu nggak penting, beribadah itu nggak penting. Tapi ketika kita mulai semakin mengenal Tuhan, ketika kita mulai semakin dekat dengan Tuhan, kita mulai mengalami keintiman dengan Tuhan, maka kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting buat kita. Ya, itu adalah kebutuhan kita untuk kita bisa punya satu hubungan dengan Tuhan yang semakin hari semakin erat. Kita semakin mengenal Dia, kita semakin tahu bagaimana Tuhan itu rindu untuk selalu menikmati waktu bersama dengan kita. Kalau minggu lalu saya bagi buat saudara Mazmur pasal yang ke-92, bahwa tertanam di dalam bait Allah itu bukan hanya sekedar kita tertanam dalam gereja secara komunitas, komunal, tapi juga kita tertanam di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, saudara, Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu setuju dengan apa yang menjadi nilai-nilai dari orang yang tidak mengenal Allah yang ada di dalam dunia ini. Paulus mengajarkan buat jemaat yang ada di Roma, juga buat kita pada pagi hari ini, bahwa kita harus punya standar hidup yang berbeda. Kita harus hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan adanya perubahan atau metanoia yang terjadi, cara kita memandang segala sesuatu dalam kehidupan ini tidak lagi sama dengan cara orang dunia memandangnya.
tapi kita memandang dengan cara pandang kerajaan Allah. Nah, ini penting untuk kita miliki, bahwa kita memandang segala sesuatu dari kacamata atau dari cara pandang Alkitabiah, dari cara pandang kerajaan Allah. Karena cara pandang orang dunia mengenai keuangan, bekerja, berusaha, persoalan dan masalah, berkat, itu sangat berbeda dengan cara pandang Alkitab. Ada orang yang berkata bahwa waktu adalah emas. Ya, memang betul, waktu itu sangat berharga. Ada orang yang berkata bahwa waktu itu tidak boleh kita buang sia-sia, sehingga orang bekerja dan melupakan waktu-waktu di mana kita bisa membangun hubungan, beribadah kepada Allah, menaikkan syukur ke hadapan Allah. Saudara, ini adalah satu nilai yang diterapkan dengan cara yang salah. Kalau kita berkata bahwa waktu adalah emas, maka kita tahu juga bahwa dalam waktu itu kita punya kesempatan, kita harus punya satu kesempatan untuk kita memberikan waktu yang terbaik, mempersiapkan waktu yang terbaik untuk kita bisa mengenal Allah lebih lagi melalui kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, ada banyak nilai-nilai yang ada di dunia hari ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita perlu untuk mengalami perubahan dari cara kita melihat segala sesuatu, supaya kita mengerti rencana Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, biarlah kita semua memahami hal ini. Wah, kalau kita mau berubah, kalau kita mau berbuah itu adalah kita berubah dalam kehidupan kita secara pribadi. Menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, saudara. Menghasilkan buah yang sesuai dengan perubahan cara kita memandang segala sesuatu. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang selalu terpusat pada diri sendiri, yang selalu ingin memuaskan kepuasan diri sendiri. Tapi mari kita hidup untuk kerajaan Allah, karena semakin kita mengenal Dia, kita tahu bahwa kita ada di dunia ini untuk satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Sang Raja, Yesus Kristus, Tuhan kita. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, selamat memasuki hari yang baru, minggu yang baru, berkat Allah buat setiap kita. God bless you all.